orang Jawa nggak nyangka kalau bangsa asing selain mereka itu bisa santet. Apakah di Belanda itu juga mengajarkan cara-cara seperti itu? Itu tentang tumbal sendiri itu, tumbal sama apa yang ditanam gitu. Ada yang sepasang pengantin diculik terus ditanam gitu, itu asli itu. Saya pernah mendapatkan cerita dari teman yang waktu itu membongkar pondasi bangunan Belanda, jembatan itu. Ketika mau diperkuat strukturnya, itu menyampaikan bahwa menemukan satu buntalan kain putih di paling bawah. Ketika itu dibuka, ternyata isinya adalah bayi, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel MFO. Kita ngobrol bareng lagi sama Mas Hau dan juga Mas Tei. Kali ini kita mau membahas tentang 3 novel yang saya sudah miliki. Ini saya koleksi, sebenarnya ada 4 nih, Mas. Satu lagi Bang Goib sama ini nih. Nah, ini yang paling topik pembahasan kita pada episode kali ini, Sihir Mesir Tanah Jawa. Dan yang menarik banget itu ketika di sini dituliskan sihir Mesir yang teradopsi sampai ke Tanah Jawa ini dibawa oleh pasukan Napoleon ya, yang keturunan Yahudi Mesir. Dan saya nyari-nyari nama kitabnya, apa ini The Black Pullet ya. Memang itu kitabnya. Iya, ada. Iya, dari tim riset waktu itu yang diambil rujukan dari itu, Mas. Itu isinya apa aja? Ya, jadi tentang seperti apa ini ya, ilmu hitam ataupun sihir. Dan bahkan di situ kan tidak salah ada tentang ini, seperti apa, menghidupkan orang mati atau apa gitu. Iya, kalau dari risetnya, kitab itu sebenarnya ditulis oleh orang Prancis yang tadi dibilang Yahudi Mesir, karena setelah perang di sekitaran Laut Merah pada waktu itu, orang itu tuh termasuk salah satu survivor, orang yang selamat. Dan proses keselamatannya dia, menurut beberapa sumber, ini tidak lepas dari kejadian-kejadian yang dalam tanda kutip tidak wajar, seperti itu. Entah bertemu dengan orang tua, diajak ke suatu tempat, sampai dijelaskan hal-hal yang ya mungkin menurut kita metafisik seperti itu. Sehingga orang Prancis tersebut yang merupakan prajuritnya dari Napoleon, itu menuliskan, ditulis sepenangkapan dia, yang konon ini kebanyakan mengarah ke ilmu-ilmu dalam tanda kutip sihir, atau yang pada waktu itu, ini nggak logis seperti ini sifatnya sudah hal-hal gaib. Nah, kemudian bukunya itu dia bawa, yang dinamakan Black Pullet, yang kemudian katanya buku itu sudah berpindah tangan beberapa kali, dan si pembawanya ini sempat ada tugas ke Tanah Jawa pada waktu itu, eranya Daendels. Itu bukunya sampai sekarang masih ada enggak? Nah, itu yang kita belum tahu. Nggak tahu ya. Soalnya yang saya ketahui sedikit sih tentang Black Pullet itu kan dia ngajarkan raja-raja, jimat-jimat mirip seperti yang ada di beberapa buku yang saya miliki. Kenapa saya tertarik membahas soal sihir Mesir di Tanah Jawa? Karena kan kalau dilihat dari tahun Napoleon datang ke Mesir kan di 1700-an akhir sama 1800-an awal ya. Yang mana ketika itu Mesir sudah bercorak budaya Arab. Pastinya karena penaklukan nama Amr bin As kan udah lama sekali kan. Jadi yang saya heran ada beberapa buku-buku yang dia bertuliskan bahasa Arab. Dan di situ banyak juga mengajarkan cara-cara ritual yang mirip dengan yang dilakukan oleh para penyihir. Seperti contohnya penggabungan metode bintang-bintang dengan sesuatu yang terjadi di bumi. Kayak misalnya planet Mars untuk apa, Venus untuk membunuh gitu ya, Jupiter untuk pengasihan. Itu ada di sebuah buku yang saya miliki, tapi disandarkannya ke nama ulama tertentu. Nah, ketika saya lihat di majalah Ma'rifah tahun 1932,
itu ada syekh dari Al-Azhar namanya Syekh Tontowi Jauhari. Jadi ketika ditanyakan apakah ada hubungannya nih ritual-ritual Mesir kuno dengan sihir gitu, beliau katakan sihir itu sudah banyak merasuk kepada tubuh kaum muslimin di berbagai daerah, khususnya di Mesir kala itu. Dan ternyata ada salah cetak yang itu dinisbatkan ke ulama. Nah, menurut penuturan beliau, ini awalnya salah cetak di percetakan Babul Halabi. Sehingga itu Mas, yang saya akhirnya bikin penasaran tentang jenis sihir yang kebawa ke Jawa ini gitu. Kalau berdasarkan riset ini Mas, saya kan baca orang Jawa nggak nyangka kalau bangsa asing selain mereka itu bisa santet gitu. Apakah di Belanda itu juga mengajarkan cara-cara seperti itu? Iya, tentunya paling beda konsep dan ini ya Mas, penyebutan mungkin ya. Tapi memang secara ilmu sihir ataupun berkaitan dengan metafisika itu di belahan bumi manapun pasti ada Mas. Pasti itu ada gitu. Dan orang-orang Eropa memang sangat logik ya. Apapun dipikir dengan logis, tetapi juga tidak mengesampingkan hal-hal di luar nalar atau logis yang mereka percayai sebagai suatu kebebasan gitu, yang berkaitan dengan entitas ataupun perpindahan energi ataupun keyakinan terhadap sesuatu hal. Karena ketika lama di Hindia Belanda atau di Indonesia atau di Nusantara pada waktu itu, pengaruh hal-hal yang berkaitan dengan non logis itu sangat kuat juga, tetapi dikemas dengan cara yang halus gitu Mas, atau ini hanya beredar di kaum mereka sendiri ataupun di dalam golongan mereka sendiri, sehingga ketika mereka menghadapi misal dalam satu perperangan, menghadapi pemberontakan atau perlawanan pribumi, mereka pun juga mengambil beberapa ahli-ahli metafisik atau paranormal ataupun praktisi pada waktu itu, mana yang beraliran hitam misalkan, ataupun mereka yang bisa dibayar untuk ikut di kaum mereka, ikut di dalam golongan ini. Itu. Pantesan. Kalau kan beberapa netizen ada yang iseng nanya, orang kita kan bisa santet, kenapa kok dijajah 350 tahun? Ya ini adalah satu kata Mas, rumusnya. Itu yaitu divided impera. Untuk adu domba itu. Diadu domba itu ya. Antara pribumi diadu dengan pribumi. Jadi santetnya saling menyantet satu sama lain sebenarnya. Ini juga ditemukan ya dalam beberapa catatan sejarah. Salah satunya ketika Perang Kuning ataupun Geger Pecinan, dan juga beberapa pemberontakan waktu itu, salah satunya yang kita lihat di Pantura, di pantai utara Jawa antara Pati sampai dengan Rembang. Bahkan di situ disebutkan ketika ada pemberontakan dan laskar pejuang yang berasal dari Lasem, dari Rembang, bertemu di sekitaran alun-alun Juwana di Pati. Di situ juga ada beberapa centeng-centeng Belanda yang dibayar orang pribumi ataupun ahli-ahli sihir itu bisa menerbangkan golok-golok mereka untuk menghalau perjuangan ini. Dan bahkan ada yang tahu kelemahannya dari ini itu diserang gitu Mas. Bahkan itu sesama orang pribumi. Akhirnya mereka yang memiliki ilmu putih dengan ilmu hitam saling tarung di situ. Gitu. Karena waktu itu pun orang Belanda juga membayar centeng-centeng ya disebutnya itu, ataupun para dukun-dukun yang mau bekerja sama dengan mereka untuk membentengi itu juga. Penting ilmu lawan ilmu begitu. Iya, itu juga banyak Mas. Bahkan budaya sebenarnya bukan berarti budaya kolonial itu yang kuat di Hindia Belanda atau di Nusantara pada waktu itu. Namun budaya kolonial justru bisa melebur dengan budaya lokal. Seperti halnya ketika akan ada prosesi pembangunan ataupun akan ada satu prosesi giling tebu di pabrik gula, itu mereka masih ikut selamatan. Mereka mengikuti ini karena ketika mereka melanggar itu sering kejadian mesin mati, ada yang kecelakaan, bahkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi selamatan itu melebur di waktu itu. Bahkan mereka ketika ada di sini mempercayai seperti hanya santet, teluh, guna-guna, bahkan pelet yang waktu itu sangat merebak ketika banyaknya pergundikan Mas. Gitu. Jadi ketika orang-orang Belanda sendiri datang ke sini, mereka akhirnya mencari seorang perempuan pribumi untuk dinikahi, tapi hanya tidak secara catatan negara ataupun hanya dijadikan simpanan jadi gundik, dan gundik-gundik ini pun memanfaatkan seperti ilmu pemikat untuk menaklukkan itu gitu. Jadi, Belanda ya. Iya, gitu. Jadi memang
memang melebur kalau kita Nah. melihat tentang kajian metafisikanya pada waktu itu. Kalau Belanda itu istilahnya melebur dan menghargai adat istiadat setempat ya, khususnya di tanah Jawa ini, Iya. itu semata-mata apa karena mereka percaya dan mengalami pengalaman metafisiknya, atau karena mereka ingin mencari simpati dari masyarakat? Iya, bisa dua-duanya, Mas. Bisa dua-duanya. Tentunya kalau mempercayai ketika menemukan itu secara mereka mengalami langsung, mempertemukan itu. Karena kita ketahui ketika kita ambil di tanah Jawa yang waktu itu masih hutan rimbun ya, masih lebat gitu, tentunya ada entitas-entitas di situ. Namun, kalau mencari simpati tentunya tidak langsung. Karena mereka tentunya juga memiliki satu seperti sikap sikap mengancam ya, dan juga arogansi yang kuat waktu itu. Karena tentunya di sini kasta-kastanya sangat sangat terlihat, Mas. Jadi ada orang-orang asing itu mereka menganggapnya dari Eropa kulit putih, itu Eropa kulit putih, kemudian ada timur asing mungkin dari India, dari Arab, dari Tiongkok gitu ya. Ada golongan ketiga, orang lokal, orang pribumi. Jadi Itu tentang tumbal sendiri itu, Iya. tumbal sama apa yang ditanam gitu. Iya. Ini kan ada yang sepasang pengantin diculik Iya, terus iya. ditanam gitu, Iya, itu iya. asli itu. ya, ini sebenarnya dalam beberapa literatur ya mungkin tidak akan ditemukan karena tidak ada laporannya untuk itu. Jadi kisah-kisah yang diperoleh itu sebenarnya dari oral history, Mas, secara tutur gitu. Termasuk di sekitaran Serayu Kebasen. Oh, di Atau Serayu. disebut jembatan Lengger. Iya. Jembatan kereta api, Mas, itu. Bahkan itu satu lengger, grup satu lengger, Mas, itu. Sebenarnya ada beberapa salah persepsi juga pada waktu itu ketika ditanya misalkan Tuan Menir ini misal mau bangun jembatan harus pakai apa biar kokoh, biar kuat, itu pakai ini gitu. Maksudnya ini itu orang menerjemahkan ada yang ini kepala, ada yang menyebabkan ini Tembak. otak. Pikiran. Pikiran. Ya, dengan otak gitu. Tapi ada beberapa yang kemudian menanam itu, Mas, karena ini ditanam itu. ya Astaga. kepala gitu. Jadi kemudian pas waktu pembangunan mungkin mengalami banyak gangguan metafisik gitu, menggunakan praktisi yang salah dalam menerjemahkan ini, sehingga entitas yang semula hanya minta selamatan aja, doa bareng, kepala kerbau, kepala kambing sampai kepala manusia, Mas. Jadi ya sebenarnya ya prinsip Al-Jin ayat 6 itu ya, Iya. jin itu suka kalau dikasih sesuatu, Iya, dan bahkan minta akan terus. neror terus Iya, ya. iya. Jadi Seperti lebih itu, baik Mas. kita nggak usah ngasih sesembahan kayak begitu ya, Iya, iya. Termasuk yang itu berbentuk hewan, Mas. hewan. Gitu, yang tidak sebatas manusia ya, karena saya pernah mendapatkan cerita dari teman yang waktu itu membongkar pondasi bangunan Belanda, jembatan itu, ketika mau diperkuat strukturnya, itu menyampaikan bahwa menemukan satu buntalan kain putih di paling bawah yang disemen. Karena kalau zaman dulu kan pasangannya batu kali, Mas, belum Iya. ada beton bertulang. Iya. Jadi masih batu kali yang ditata itu yang membentuk fondasi abutmen itu. Ketika itu dibuka, ternyata isinya adalah bayi, Mas. Hah? Beneran, Mas, di dalam ini, dalam buntilan kain putih itu. Dan dibukanya sudah mengering, sudah seperti ikan asin itu. Nah, karena kan dibungkus itu kan terus kemudian terkena semen ataupun pondasi pada waktu itu kan tidak terjadi pembusukan. Jadi awet ya, kayak Kecil, mumi ya. iya, kecil itu. Akhirnya dikuburkan di Subhanallah. sekitarnya dari tempat itu gitu. Ya, ini terkadang yang mungkin hanya bisa dibuktikan ketika itu dibongkar. Dibongkar. Iya, tapi belum mendapatkan catatan, misalkan ini kemudian diangkat dalam kajian sejarah itu nggak bisa karena kita belum mendapatkan catatan yang persis apakah pernah ada itu. Mungkin cerita tutur karena kebiasaan orang kita lebih suka bercerita. Iya, bercerita ya. Mulut ke mulut, mulut ke Mengisahkan mulut. ya. Iya, itu dan Makanya sangat dari sedikit kisah tanah catatan. Jawa ya. Iya, iya, Mas. Lebih untuk kita oral history, kita bercerita seperti apa karena kalau secara tertulis kita juga harus ada kritik sumber untuk hal itu. Oke. Mas. Kembali lagi ke sihir Mesir nih, Oke. Mas Mas Tay. Selama ini di riset sihir Mesir tanah Jawa ini ada nggak sih bekas-bekas sihir Mesir yang ada di sini selain kitab ya? Misal Iya. simbol-simbol apa gitu mungkin? Iya, kalau saya menemukan beberapa simbol itu misalkan di bangunan-bangunan hikmat, Mas. Seperti halnya itu jembatan ataupun contohnya pabrik gula lah, kita sebut pabrik gula era Belanda ya. Yang di situ Dan ini saya itu pakai bahasa Arab enggak? enggak, atau Mas. Hanya simbol. huruf-huruf atau Iya, oh, logo, simbol. lebih ke logo.
Tetapi kalau berkaitan dengan yang tidak bendawi ya, tentang sihir Mesir, itu tentunya pasti paling ada di beberapa aktivitas paranormal lah gitu. Saya tidak menyebutkan pakar, tapi di aktivitas-aktivitas itu gitu. Seperti halnya yang paling gampang lah pemikat lah Mas. Pemikat dalam artian untuk memikat lawan jenis ataupun yang berkaitan dengan memikat misal klien kerja itu. Ada beberapa penggunaan minyak harum yang dipakai itu. Minyak Mesir. Minyak itu karena sangat melekat dengan aroma ya, karena ya entitas itu kan hanya bisa mencium aroma Mas. Apapun itu, entah makanan, darah, parfum, wewangian, dupa dan itu. Kalau mungkin segitiga ataupun obelisk itu umum ya. Ya, tapi kadang ada simbol yang ini Mas. Kayak di huruf hieroglif. Kayak mata gitu ya. Mata satu. Hieroglif yang gini, tapi biasanya kan kita melihat itu, kita yakin itu atau kita sebutnya ini ya mata ilahi ya Mas. Tapi ada yang hampir sama dengan yang ada di relief hieroglif. Kalau mata ilahi itu sebenarnya penyebutan dari siapa sih Mas? Dari apa ya Mas? Dari sekte atau apa ya? Dari ini sih Mas, yang Mas satu mengawasi lah gitu istilahnya. Maaf, bukan cenderung ke Dajjal. Ya sebenarnya karena simbol satu kan, mata satu. Mata ilahi, sesuatu hal yang mengawasi di bawah gitu. Karena kalau kita lihat bentuk mengkerucut seperti piramid itu loh Mas, yang atas itu pasti ada satu turun ke bawah. Mata Dajjal ya. Kayak Yu-Gi-Oh ya. Kita suka kartun Mas, tadinya analoginya tuh kayak Yu-Gi-Oh itu ya Mas, Naruto itu ya. Atas gini. Konoha, simbol Konoha itu. Ini tentang orang meninggal yang minta tolong sama orang yang masih hidup. Itu ternyata pernah ada di zaman Rasul ya, tapi mereka mewujudnya bukan dalam kondisi manusia sadar, tapi ketika manusia lagi tidur. Saya agak lupa nama sahabatnya, tapi yang jelas ini ketika habis perang, habis jihad, dia mati syahid. Tentu berbeda ya sama orang yang meninggal pada umumnya ya, karena dia syahid, Allah berikan kemudahan untuk kemana-mana begitu ya. Dia masuk ke mimpinya sahabatnya, dia bilang, sahabatku, tolong jangan anggap ini mimpi biasa, ini aku asli, katanya begitu. Aku dizolimi, baju sirahku diambil sama fulan. Baju sirahku diambil sama fulan, diletakkan di bawah pelana kuda. Ciri rumahnya seperti ini. Terus, aku punya utang ke fulan, tolong disaurin. Lapor ke Abu Bakar. Terus si fulan yang punya utang ke aku bilang anggap itu lunas gitu. Akhirnya karena 3 hari berturut-turut seperti itu, dia lapor ke panglimanya Khalid bin Walid waktu itu. Kok aku mimpi kayak begini ya? Akhirnya dicek. Ternyata betul rumahnya sama persis, ciri-cirinya seperti yang disampaikan beliau ketika ada di alam mimpi itu. Dan ketika dilihat pelananya ada baju sirahnya memang di situ. Nah habis itu utangnya pun dilunasi. Betul nama si fulan yang apa namanya, yang dia berhutang sama yang bersangkutan itu. Jadi itu katanya satu-satunya itu awal orang meninggal berwasiat pada orang yang masih hidup. Ya. Kalau kajian Quran itu sebenarnya bisa terjadi Mas. Dalam surat Az-Zumar ayat 42. Itu tadi yang di podcast Kisah Tanah Jawa, di obrolan santai kita membahas tentang ruh yaksoh. Ruh yaksohnya manusia, ruh kesadaran yang bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal. Dan itu hanya bisa di alam mimpi, saling bertemu. Asalkan syaratnya satu, dia dapat nikmat kubur. Jadi ada hadis, menarik hadisnya Mas. Jadi apabila seseorang itu diambil ruhnya, itu roh orang yang meninggal itu, roh yang sudah meninggal akan berkumpul. Nah, ini ada orang baru meninggal itu. Misal orang tuanya atau mbah-mbahnya gitu. Oh, kamu udah meninggal ternyata. Terus dibilang anziru akhakum hatta yastarih. Biarkan saudara kalian yang baru meninggal ini istirahat sebentar. Karena dia telah mengalami kepanikan yang dahsyat habis diuji sama Mungkar Nakir. Baru setelah dia itu selesai istirahat ditanyai sama roh-roh dari keluarga yang sudah meninggal. Madza fa'ala fulan? Madza fa'alat fulana? Hal tazawwajat fulana, apa yang dilakukan fulan, apa yang dilakukan fulana, apakah istriku udah nikah lagi atau belum, ditanya itu. Jadi mereka saling nanya kabar orang yang masih hidup dari orang yang baru meninggal. Hingga suatu ketika dia nanya,
gimana kabar saudaraku si Fulan? Oh dia udah meninggal kok sebelum aku gitu. Loh kok nggak ada sama kita? Akhirnya mereka mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dia masuk neraka hawiyah. Mereka saling berziarah. Makanya ada hadis yang mengatakan perbaikilah, perbaguslah cara mengafani saudara kalian. Karena mereka yatazawarun fi kuburihim. Mereka saling berziarah, saling mengunjungi dengan kafan itu di dalam kuburnya. Kalau dapat nikmat. Jadi kalau ini kesimpulan saya pribadi ya Mas ya. Nggih. Jin itu menampakkan diri sebagai wujud pocong itu pada hakikatnya untuk nakut-nakuti supaya manusia nggak berani ngurus jenazah saudaranya. Betul enggak? Kalau Mas Haus setuju enggak itu? Iya kan? Iya, Karena menyerupakan diri. Karena kadang gini Thomas, kalau ibarat kata orang gali sumur sama orang menggali kubur untuk pemakaman itu kan secara capek gali dari sumur. Ya sebenarnya secara fisik itu sumur Mas, karena dalam ya misal 10 meter, apa ini hanya 2 meter. Tapi kenapa lebih capek secara gali kubur? Karena ruhnya takut. Takut mau masuk itu takut, sehingga memang akan banyak satu entitas yang mencoba untuk menjauhi itu. Dengan cara salah satunya ditakut-takuti itu. Karena itu kan syariat ya, bagian dari syariat mengurus jenazah kaum muslimin. Jadi ditakut-takuti caranya kayak begitu kali ya. Terlebih diberikan satu sugesti negatif. Film ya? Film. Dan juga orang tua Mas, kadang yang sepuh-sepuh itu nanti enggak ada keranda terbang, ada pocong terbang atau apa, ini yang membuat mereka semakin kuat untuk membuat itu gitu. Kalau sekarang mungkin seiring berkembangnya zaman, ketakutan itu mungkin udah tergeser di kebanyakan orang kali ya. Takut dibegal dan lain-lain. Tapi orang zaman dulu kan orang-orangnya masih masih belum ada media loh. Iya kan? Penyebarannya dan secara kritisi dengan sumber itu loh Mas. Yang membedakan itu. Kalau sekarang terkadang maaf kata ya, misal kita di jalan ketemu entitas apa, misalkan yang menyerupai pocong ya, tertidur di jalan gitu, ya langsung tabrak aja gitu. Kenapa? Karena takutnya nanti begal Mas. Iya, kalaupun mau deket ya biar lari aja, karena hal-hal ini yang kadang sekarang dimanfaatkan orang untuk isu sosial Mas. Seperti halnya banyak pencurian, banyak perampokan itu dengan menggunakan ini. Nih cara-cara kayak begini, seperti cara horornya. Iya. Karena orang pasti takut, bahkan ada tempat pembuangan sampah, ketika di situ dibikin makam, bersih tempatnya. Ada yang buang di situ gitu. Ya, jadi sebenarnya mitos itu bisa jadi diciptakan sama orang tua supaya menjaga lingkungan ya. Iya, seperti halnya supaya pohon orang besar, takut Mas. ya. Iya, pohon besar yang memang kita tidak memungkiri dimanapun, bahkan itu satu pasir itu kan pasti ada satu entitas. Pohon besar pastilah ada banyak entitas di situ ataupun energi yang ada di situ. Tapi paling gampang ketika agar tempat ini terjaga, diberikan satu cerita-cerita legenda ataupun cerita-cerita mitos itu yang kita, karena ini menjadi satu produk budaya seperti yang kita sudah bahas tadi, yang paling gampang dimengerti Mas, atau yang paling gampang kemudian itu menjadi hukum adat. Hukum adat memang tidak tertulis tapi sangat dipatuhi. Tapi dengan apa? Dengan hal-hal yang melanggar. Yang ketika melanggar akan berkaitan dengan pamali fisik atau pamali atau enggak elok gitu. Itu kan luas dalam pemahaman, berarti berkaitan dengan entitas-entitas. Gitu. Seperti maghrib jangan keluar gini gitu, ataupun enggak boleh maghrib mandi. Ya itu kalau logikanya waktu peredaran darah sangat kencang gitu. Tapi ketika keluar nanti dicuri wewe atau apa, ya memang kondisi kita lagi menurun secara fisik gitu. Jadi diciptakan cerita-cerita yang berkaitan dengan entitas-entitas karena sangat mudah dipatuhi dengan hal ini. Ya, kalau terkait maghrib itu memang ada banyak riwayat hadis tentang ini ya. Kufusi bianakum tahan anak-anak kalian ketika matahari tenggelam. Fa innalil jinni intisaron wa khutfatan, karena di jin itu punya waktu menyebar dan menculik. Jadi kata Rasul pun ngasih peringatan itu jangan keluar karena jin bisa nyulik manusia. Mungkin anak-anak yang terculik pun itu sebenarnya memang benar-benar ada yang diculik ya, dibawa masuk ke dimensi mereka begitu ya. Nah, hanya saja kadang ada beberapa mitos yang terlalu berlebihan mungkin, yang akhirnya itu malah jadi mudarat. Jadi jin itu menyerupai dan malah ngerasuki begitu, memanfaatkan momen itu. Ya, seperti halnya kemudian ada lahir seperti istilah kesurupan Mas. Kesurupan ya. Ya, surup dari kata surup tuh ada juga. Surup itu apa sih sebenarnya? Surup itu waktu mau maghrib seperti jam-jam sekarang Mas. Oh gitu ya, surup. Memang ada dua penjelasan surup itu, surup yang memang rasuk
kerasukan, ada juga surup yang dari kata kasurupan. Hmm. Kesurupan, jadi mau masuk waktu maghrib ini, karena ada gerbang yang terbuka ketika tengah hari jam 12 siang dan mendekati waktu maghrib. Sehingga jam-jam ini juga sangat Jam 12 siang. siang ya Iya. Mas. Dan jam-jam krusial di waktu maghrib itu bahkan disampaikan di situ jangan sampai tertidur. Kenapa? Karena hampir sama seperti jam 12 malam Mas. Ngeblank ya. Ngeblank, semuanya kosong. Seperti halnya ketika kita melihat senja ya, yang kemudian spektrum cahayanya sudah berubah, di situ pun sangat lemah bagi manusia dan sangat mudah untuk dirasuki ataupun dicelakai dengan sihir itu tadi masuk. Gitu. Kembali ke Mas Teh ini. Kalau lagi gambar itu Mas, kondisi apa sih yang bisa bikin fokus banget? Sebenarnya kalau menggambar malah nggak cari kondisi fokus, Oh gitu ya. cuman lebih banyak ke mengalir seperti itu. Karena kan tadi seperti yang sudah dibahas, bentukan makhluk astral itu kalau yang kami pahami kan sebenarnya energi yang tidak punya bentuk fisik 3 dimensi seperti kita. Nah, sedangkan yang digambarkan, yang divisualkan atau yang mungkin orang pernah mengaku melihat penampakan dan sebagainya kan manifestasinya seperti itu. Sehingga kadang ketika orang tersebut punya memori tentang misalnya ada hantu pocong atau hantu yang lain-lain, itu yang kemungkinan besar akan diserupakan energi tersebut sehingga menjadi tampak seperti itu kayak gitu. Kalau misalnya Mas, dia memprogram penampakan gitu ya. Kalau yang sebelumnya dia programnya itu ngeri, diprogram misal lucu gitu. Misal jadi Donald Bebek atau Doraemon, itu bisa nggak? Saya rasa bisa seperti itu. Cuman karena masyarakat kita sudah mungkin ya dalam tanda kutip terlanjur yang namanya hantu itu pasti serem seperti itu. Kemudian yang namanya misalnya di kuburan itu ada ini, di pohon besar ada ini dan sebagainya. Yang sulit adalah merubah sugesti kolektif manusia yang sudah terlanjur seperti itu kayak gitu. Tapi lucu juga jadi Donald Bebek. Iya kan? Saya pernah nyoba soalnya. Nyoba ke saudara. Gitu. Iya. Bisa. Berubah betul jadi Donald Bebek. Nah ini makanya saya sempat berpikir apakah yang kayak gitu tuh sesuatu yang bergantung dengan persepsi masing-masing gitu. Kadang ada hal ya yang itu nggak pernah terfikirkan tiba-tiba mewujud. Mungkin itu yang apa ya istilahnya bisa dibilang dia menampakkan penampakan tasakul dalam kondisi yang halusnya begitu ya. Iya. Ya misal kayak bambu panjang kayak kayu itu. Iya. Tahu ini enggak? A Buck's Life. Iya. Yang semut lawan belalang itu. Oh iya iya. Kan ada apa serangga yang kayak biting itu kayak yang mirip kayu mirip kayu coklat itu ya. Ada yang lihatnya seperti itu kan nggak pernah tergambar sekali di memori seseorang gitu. Itu apakah dimasukkan ya frekuensi dari jin itu masuk kemudian tergambar kayak begitu gitu ya? Kalau menurut saya energi itu kan bisa menyerupakan dengan yang dia ada di sekitarnya kan tarik menarik seperti tarik menarik itu. Ya. Misalnya ada banyak manusia ya tarik menariknya sama manusia sehingga mewujudnya banyak mengadopsi bentuk manusia walaupun kadang tadi ada yang berdarah-darah kemudian ada yang ukurannya nggak wajar dan sebagainya. Nah ketika di tempat-tempat yang jarang ada manusia kemungkinan yang diadopsi sebagai bentukan visual padatnya ya yang ada di situ bisa mungkin hewan atau kadang yang banyak di Jawa itu bentukan ular atau ya itu menarik. Kenapa kok banyak ular Mas di tanah Jawa ini penampakan itu? Sebenarnya kalau ular di mana-mana di belahan dunia juga sih. Banyak sih. Karena hadis-hadis juga banyak yang meriwayatkan ular itu jelmaan jin. Karena mungkin bentuknya simpel gitu ya. Kalau mau memadat ya nggak perlu bentuk tangan, bentuk kaki gitu. Iya, sebenarnya ya. itu dari ini juga sih Mas, hewan-hewan kelangenan atau piaraan ya. Dari entitas astral ya. Karena entitas astral, jin ataupun apa itu mereka juga memiliki kesenangan yang sama dengan manusia. Ya, memang punya peliharaan. Ya, dan mereka juga suka dengan keindahan, kerapian, dan juga kelangenan itu. Ada 3 jenis sebenarnya. Memang ular ya, ular itu, Anjing kemudian guguk ya, anjing juga ya. Satu lagi Guguk kerah ya? Mas. Oh kerah. Kerah monyet ya. Itu pun juga kadang ditampaki ini sehingga
ada siluman yang maaf ya berbadan manusia, berbulu tapi berkepala guguk gitu. Ada itu. Terus kemudian siluman kera. Ular ini memang paling banyak, kenapa? Karena mereka dalam artian bisa hidup ataupun ada di banyak tempat. Mereka bisa ada di rumah misalkan, ataupun di hutan, di sungai, di air. Dari semua hal itu pasti ada. Tapi perlu kita ketahui, misal macan kan belum tentu bisa ada di air, Mas. Gitu. Ataupun kera itu mungkin hanya di pohon. Tapi ular ini bisa di banyak lini, fleksibel. Dan kita ketahui tempat yang lembab, tempat yang rimbun, tempat yang gelap, ada entitas itu. Astagfirullah. Nah ini sosok yang tadi saya bilang. Nah ini rantingnya. Ya ini kadang yang menyerupakan itu, sehingga entitas yang separuh manusia, separuh ular berkepala manusia, ular yang menjadi untuk pesugihan atau apa, nampaklah itu, Mas. Begitu, karena hewan piaraan itu, Mas. Piaraannya entitas itu, jin ataupun apa gitu. Ya, kalau Mas Hau tadi bilang ular piaraan jin, ya memang ketika Rasulullah ngetes Ibnu Sayyad, itu ya memang yang dilihat Ibnu Sayyad singgasana yang di sekelilingi ular. Kata Rasul, zaka arsu iblis. Yang kamu lihat itu singgasananya iblis. Jadi ular kesayangannya iblis itu. Iya. Ya. Jadi ya mungkin itu yang menyebabkan banyaknya penampakan itu ya. Iya, yang terkadang karena ini tadi jadi hewan piaraan ya, Mas ya. Ketika ular ini yang sejatinya memang hewan, ketika mereka muncul itu ditunggangi. Entitas ini pun bisa merasuk ke situ. Termasuk tikus ya? Iya, benar, Mas. Kalau kita manusia ini kan memiliki gestur ya, ketika ada entitas yang menguasai kita, itu kita akan berubah gestur kita. Tapi kalau hewan tidak berakal, jadi mereka gesturnya tetap sama. Gitu. Sehingga ini yang kadang kalau tadi pengiriman ilmu sihir ya, Mas ya. Iya. Itu menggunakan hewan media itu. Apa pun itu? Juga. Misalkan ular mungkin bisa, Mas, atau tikus ataupun lalat atau apa, itu menjadi media. Misalkan kemudian lalat itu mencok di makanan atau apa, membawalah itu yang gampang ditunggangi gitu, termasuk beberapa hewan-hewan tertentu. Dan kalau capung, Om? Menurut saya semuanya bisa, Mas. Semua, nyamuk ya? semua, mau cicak ataupun apa. Saya dengar bisa. dari teman ya yang dulu berkecimpung dalam dunia kayak gitu, kok di Jawa malah pakainya capung. Bener apa enggak? Iya. Maksudnya di Mas Hau kan Iya. fokus di bidang ini ya? Iya. Saya juga mengkonfirmasi itu bisa, Mas. Capung. Karena bahkan ada seperti kelelawar ataupun apa gitu ya. Karena terkadang untuk media pengiriman, bahkan katak juga bisa, Mas. Kodok. Iya. Misalkan ada misalkan ada seekor katak atau capung gampangannya di sini ya. Kemudian itu ya hewan biasa, Mas, ditangkap seperti biasa, kemudian ditujukan ke suatu objek tertentu, di sini terbang nanti. Dia membawa. Terus kemudian hinggap kan nggak terasa, ataupun masuk ke dalam rumah. Sampailah ke situ dengan media hewan-hewan itu, karena ditunggangi semuanya bisa, Mas. Sama hewan itu. Jin, ya. Selama itu masih makhluk hidup ya, yang bernyawa dan juga gampangannya yang nyata, itu semuanya bisa, tidak terbatas manusia. Gitu, bagian dari itu semua. Ya. Kalau kita bahas soal metafisik, teman-teman, itu wah seru ya, berjam-jam betah kita karena kita bisa saling tukar informasi, tukar pengalaman ya, Mas Hau. Iya, Mas. Mas Teh itu. Dan apa namanya? Ini sesuatu yang perlu kita sampaikan dan kita beri pencerahan kepada teman-teman yang ada di rumah, karena pemahaman soal gaib itu jarang sekali disampaikan ya, khususnya para pendakwah gitu ya, dari ranah Islam sendiri itu bagaimana gitu. Terima kasih banyak, Mas Hau. Sama-sama, Mas. Mohon maaf nih kalau ada tutur kata yang salah, sikap saya yang salah. Udah, Mas, sama-sama, Mas. Iya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.